Pemberitaan yang menurut saya kalau tidak segera diantisipasi, ini pastinya akan bisa meluas. Dikarenakan pada saat lalu tuh rame sekali ya, setidaknya ada option PKB dan itu membuat pajak kendaraan motor setidaknya naik dari 16% hingga 60%. Bayangkan masyarakat saat ini tengah berjibaku, bekerja, banting tulang, tetapi di Jawa Tengah dengan seenaknya dan dengan mudahnya tiba-tiba menaikkan pajak kendaraan bermotor. Bayangkan ya, kita itu setiap tahunnya disuguhi dengan pajak dan pajak, mulai dari pajak kendaraan bermotor, di situ ada mobil, ada sepeda motor, belum lagi pajak bumi dan bangunan, belum lagi iuran BPJS, belum lagi kalau kemana-mana kita itu ditarik pajak, mulai dari pajak makanan, apapun lah, semua dipajakin ya. Dan ini tiba-tiba ada kenaikan pajak yang nggak tanggung-tanggung loh. Menurut saya ini, aduh, jangan sekarang lah, jangan sampai menaikkan pajak seperti ini. Sangat tidak masuk akal sekali. Dari 16 sampai 60% konon katanya seperti itu dari pemberitaan ya. Dan ini pun akhirnya membuat masyarakat Jawa Tengah marah dan protes. Bahkan ada seruan setidaknya ya, seruan stop bayar pajak. Nah bayangkan ketika ingin menaikkan pajak, menambah pemasukan, tetapi malah banyak sekali yang protes dan bahkan ada seruan stop bayar pajak, otomatis lah pendapatan akan berkurang. Seharusnya kalau ingin mengenjot masyarakat untuk membayar pajak, seharusnya malah dikurangi lah, diberi diskon dan lain sebagainya, bukan diberi diskon terlebih dahulu lalu dinaikkan di kemudian hari. Menurut saya itu salah, dikarenakan saat ini masyarakat masih pendapatannya belum stabil, sangat belum stabil, sangat dirasakan sekali lah setelah pandemi ini, sangat tidak baik-baik saja kalau menurut saya ya. Ya ditambah pada saat lalu pemilu yang menggelontorkan anggaran yang sangat luar biasa besar ya, kita juga tidak tahu lah ini ada apa ya, tiba-tiba ada kenaikan pajak yang cukup fantastis sekali ya. Nah gelombang protes terhadap kenaikan pajak kendaraan di Jawa Tengah terus memunculkan, bahkan ada gerakan masif di medsos stop bayar pajak. Bayangkan kalau ada narasi seperti ini, seruan stop bayar pajak, pastinya Pemprov Jawa Tengah yang akan merugi, dimana kalau kita lihat option PKB itu untuk pembangunan akan digenjot dan sebagainya. Tetapi kalau ada protes, ada seruan stop bayar pajak, nah akhirnya kan malah pajak berkurang dan akhirnya malah tidak bisa membangun apa-apa. Seperti contoh pada saat lalu lah, kepengennya sih negara mendapatkan pemasukan yang lebih terkait kenaikan PPN dari 11 ke 12%. Tetapi kalau misalkan PPN dinaikkan dari 11 ke 12%, pasti masyarakat akan susah untuk membeli barang dan lain sebagainya, dan akhirnya pemasukan negara turun. Seharusnya untuk menggenjot pemasukan dari negara, seharusnya PPN itu bukan malah dinaikkan tetapi malah diturunkan, biar merangsang setidaknya ya masyarakat untuk membeli barang dan lain sebagainya. Dikembalikan dulu lah setidaknya ya daya beli masyarakat terlebih dahulu, bukan malah menggenjot pajak dan pajak. Nah kalau kita lihat dari sini ya, apa sih option PKB itu ya? Memang gara-gara ada option itu, pungutan yang bikin pajak kendaraan Jateng itu naik gila-gilaan. Nah mantan Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor PKB Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Danang Wicaksono, mengonfirmasi adanya pungutan option PKB maupun bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, besarannya 16% untuk PKB dan 33% untuk BBNKB. Adanya pungutan option sebesar itu bisa digunakan oleh kepala daerah untuk membangun kotanya. Nah berarti kan digunakan oleh kepala daerah, berarti siapa? Berarti ya Ahmad Lutfi, Gubernur Jateng, digunakan oleh kepala daerah untuk membangun kotanya. Padahal ya kalau kita lihat banyak sekali ya, masih banyak jalan-jalan yang berlubang dan lain sebagainya ya. Saya contohkan kota Surakarta, ketika wali kotanya mau bangun hari ini, duitnya sudah ada karena dana option disetorkan setiap hari, tidak seperti dulu sebulan sekali, kata Danang ketika diwawancara di kantornya pada 7 Januari 2026. Danang menerangkan tujuan penerapan option pajak adalah memperkuat APBD kabupaten kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ya jangan tentang pajak lah, masih banyak sekali loh, yaitu option-option yang lainnya. Opsi maksudnya apa, membuat bisnis apalah, masih banyak loh sebenarnya, tetapi kita tidak tahu lagi ya, pajak lagi ya. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meski PKB naik akibat
pengenaan option, Danang berpendapat besarannya masih bisa ditoleransi warga. Menurutnya dibandingkan provinsi lain di Jawa, Jateng termasuk yang paling rendah kenaikannya. Pemprov mengambil keputusan untuk mempertahankan kualitas pembangunan. APBD kabupaten kota lebih bagus dan beban masyarakat naik tapi tidak terlalu tinggi. Kami meyakini selepas 2026 nanti masyarakat sudah terbiasa dengan pola ini. Wah, enak banget ya ngomongnya ya. Dia menyadari pasti akan ada masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PKB. Namun, Danang memastikan hasil pungutan PKB termasuk option akan dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai program, misalnya pelayanan kesehatan. Danang mengungkapkan terdapat sekitar 4,7 juta kendaraan bermotor di Jateng yang menunggak PKB pada 2025. Nah, ini bahkan banyak setidaknya yang menunggak pajak kendaraan ya. Setidaknya ada 4,7 juta. Tetapi malah dinaikkan. Padahal ini tidak membayar pajak dikarenakan tidak ada uang, malah dinaikkan. Bagaimana logikanya ya? Ini kan sangat lucu sekali ya. Menurutnya, potensi pendapatan yang hilang akibat penunggakan tersebut mencapai sekitar 2,4 triliun. Danang mengatakan dari target 4,1 triliun, realisasi penerimaan PKB di Jateng pada 2025 mencapai 3,9 triliun. Angka tersebut diperoleh dari 11,3 juta kendaraan, terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 9,7 juta dan roda 4 sebanyak 1,6 juta. Menurut Danang, jumlah kendaraan bermotor di Jateng mencapai sekitar 16 juta. Artinya yang menyetorkan PKB pada 2025 hanya 67 hingga 70%, sementara sisanya itu nunggak. Iya, nunggak itu dikarenakan tidak punya uang malah dinaikkan. Bagaimana caranya mengejar pajak menurut saya? Biasanya itu ada pemutihan lah, bahkan ada diskon besar-besar, seharusnya seperti itu untuk mengenjot pemasukan pajak daerah, bukan malah menaikkan. Kalau dinaikkan, ya menurut saya ada narasi stop bayar pajak sangat masuk akal sekali menurut saya sih. Nah, kalau kita lihat dari sini kenaikan PKB Jateng. Kembali lagi dengan saya di channel ini, yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau menyaksikan beberapa komentar-komentar para netizen dari cuplikan video kita di atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan kebohongan koruptor harus dihapuskan di muka bumi pertiwi. Ya, presidennya cuma garang kalau hanya omong-omong. Pantas dan harus diadili Jokowi, pengkhianat bangsa. Apa yang ditakuti sama Jokowi? Tangkap saja dan adili. Ya, serta hukum sesuai dengan apa kesalahannya. Nah, sebetulnya pihak aparat hukum tidak berani sama Jokowi, serahkan kepada rakyat saja. Ya, hukum dan adili Jokowi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keadilan harga mati. Seharusnya Pak Prabowo Subianto berani tegas tegak lurus. Insya Allah negara makmur, rakyat sejahtera. Sikat habis termasuk termul penjilat berendahan. Geng Solo buzzer bayaran penjilat rendahan. Gak ada nilai harga dirinya sama sekali. Ya, maju terus ganyang koruptor dan penggarang tambang. Mantap Pak, itu baru benar. Percuma lu pada kuliah tinggi nempuh S1, S2, dan S3 sampai bergelar SH sampai dengan title prof. Jika tak sanggup bongkar ijazah asli, itu sama-sama saja bohong. Ya, orang yang pro Jokowi jelas orang yang tidak beragama sama sekali. Teman-teman kita sama-sama tahu itu. Alhamdulillah masyarakat Indonesia sedang buka kejujuran, keadilan, dan kebenaran didendangkan. Kalau Prabowo tidak pro rakyatnya, Prabowo lebih jahat dibanding Jokowi. Hayo rakyat bergeraklah bersama mahasiswa menegakkan kebenaran, bersatu demi kebenaran dan keadilan. Ya. Maju terus pantang mundur, tetap suarakan hati nurani rakyat. Sudah saatnya revolusi dan merdeka. Kami sudah muak dan keadilan harus ditegakkan. Ya, jika Sylvester tidak ditangkap dan dihukum, jangan tangkap rakyat, sebab hukum di negara ini hanya berlaku pada rakyat kecil. Maju terus saudaraku, pantang mundur, tegakkan keadilan dan kebenaran. Sikat terus pada para termul dan junjungannya. Ini hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, lah merdeka. Yang pro sama Jokowi Luhut berarti PKI siap rakyat bergabung dengan mahasiswa dan pelajar untuk menepalkan Jokowi juga dan menyeretnya kepada kebenaran dan keadilan. Ya, orang dikoordinir mas biar tambah banyak tapi damai, siap semua. Yang pantas Pak Bambang Tri dan Gus Dur, dia yang sudah merasakan kehujaman Pak Jokowi. Ya, maju terus para pejuang kebenaran bukan yang sudah gak jelas. Ya, saatnya rakyat melawan kebohongan daripada ditindas seumur hidup. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maju terus pantang mundur, maju tak gentar membela yang benar. Maju terus para peserta demo, semoga sehat selalu dan tangkap adili Jokowi, dipenjarakan hukum seberat-beratnya. Setuju, segala orang yang koruptor di bumi Indonesia harus dimilih hanguskan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Ya. Mantap, adik-adik mahasiswa bergerak demi membela Republik. Waspada, Kim Yunus ada di belakang para koruptor. Kami mohon bapak-bapak TNI ikut serta mengamankan kasus yang baru trending dengan kelengahan tengah masyarakat yang sedang bergejolak untuk membela kebenaran ataupun keadilan.
Ya, saat ini pun adik atau kakak yang sudah lama terkena pihak untuk makan pun terlunta-lunta. Alhamdulillah saat sehari bisa ngasih makan anak istri sekali dengan garam. Sangat bersyukur saking sulitnya. Ya, ribut karena rakyat gak dapat kemakmuran dan koruptor pejabat sampai 320 triliun harus dibasmikan. Ya, rakyat bersatu adili oknum pejabat termasuk oknum kejaksaan yang terus membela kejahatannya para pejabat dan koruptor. Nah, karena seluruh perangkat negara sudah tidak berfungsi lagi, mari kita sama-sama bergerak bertindak gunakan hukum jalanan untuk menangkap dan mengadili para pengkhianat negara ini. Ya, termasuk juga yang membela Joko Widodo soal kasus ini. Kita rakyat harus bisa basmi koruptor. Sekalipun itu presiden dan tak mampu lebih baik mundur. Ya, hidup orang Solo, semangat orang cerdas semakin banyak. Pasti mereka terzolimi, maka sekarang semakin banyak orang berani mengeluarkan suara demi keadilan dan kebenaran. Ya, kalau sudah demo seluruh kampus se-Indonesia demo ijazah Jokowi seret. Ya, polisi Metro Jaya pun juga ikut. Tetap semangat RRT, CS dan kawan-kawan. Serta pendukung betul ketawain aja, abaikan 2000 juta anak bangsa mendukung. Gimana kalau perang? Masalah ijazah pemerintah kan bisa menyelesaikan yang benar yang salah. Bisa dinilai. Rakyat tidak bodoh, wahai para pejabat. Nah, belum sekali tidak memperlihatkan hasil pendidikannya kepada pemilihnya kepada rakyatnya. Nah, berikan alamat para koruptor satu persatu. Biar kami yang selesaikan dengan cara dan hukum kami, jangan pernah takut demi kebenaran. Pemimpin yang cuma nomor-nomor, akhirnya negara jadi negara omon-omon saja juga. Ya, bahwa tidak sanggup eksekusi Joko Widodo, rakyat yang harus eksekusi atau nepalkan keluarganya sekalian. Memang pantas, biang kerok, bandit, perusak, maling, rakus, penipu, kakak, penjahat bangsa wajib diseret paksa untuk diadili oleh pengadilan rakyat karena bahaya laten bagi NKRI. Ya, yang harus diadili dan ditangkap seharusnya RTCS. Pak Prabowo harus dengar kelakuan rakyat dan nyatanya jangan pura-pura gak tahu hasilnya. Bapak tahu tapi gak tahu, jangan memalukan Pak. Bapak banyak omongan, buktinya zong. Ya, saya sebagai rakyat kecil, sebagai petani dari tahun 2005 sampai 2021 menjaga tanah bos dan disita kurator dan gak dapat pembelaan dari polisi. Nah, ini baru soal ijazah, belum yang lain-lain. Kalau diteliti mungkin sangat banyak yang merugikan rakyat. Jangan ada lagi pemimpin-pemimpin yang bohong kepada rakyatnya karena sangat tidak fisik dampaknya buat rakyat kebohongan. Pasti ketahuan juga pada akhirnya. KPK juga harus segera intek tuh yang merapat dan sujud di kaki Jokowi. Perlu dicurigai, jangan-jangan yang dua orang itu dapat saweran dari perusahaan negara dan bangsa ini. Ya, yang sangat disesali dan sangat menyedihkan, seorang berita profesor tunduk pada orang berijazah palsu yang hanya tukang kayu, yang hanya pintar berbohong dan menipu. Ya, negara ini percuma punya TNI yang katanya pasukan elit, ada masalah yang setiap hari bikin ribut, nggak bisa menyelesaikannya. Jokowi dan termul-termulnya harus dihukum berat karena sudah bikin gaduh di negara ini. Salam akal waras. Semua aparat hukum tunduk dan patuh sama Jokowi, termasuk presiden. Lalu bagaimana dengan kualitas dan kuantitas pejabat negeri ini? Ya, Siomonomon memang niatnya mau jadi presiden. Cara yang mudah gandeng Fufu Fafa biar Mulyono yang atur semua. Yang pada akhirnya MK dan Percong diobok-obok, semoga Allah SWT akan menghukumnya. Ya. Jika Jokowi tidak ditangkap, percuma lagi ada hukum di negeri Konoha ini. Rakyat jangan dihukum jika hanya mencuri ayam. Inilah repotnya wakil rakyat dari Parpol. Jelas dia tidak berbuat untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompok pertanian, rebut jabatan. Ya, si Bowo udah buta, matanya mudah-mudahan dilaknat Allah. Ya, sok tahu negara ada hukum, biar hukum yang membuktikan. Jokowi bikin Solo hina, Jokowi bikin Solo hilang harga diri, sangat menyedihkan. Ya. Kasihan Egy Sujana, sudah riut, hati-hati, ingat bakalan pulang ke kuburan. Presiden nomor-nomor kalau dibilang nggak tahu kasus ijazah ini sangat keterlaluan. Kalau dibilang nggak dengar nggak mungkin juga. Ini Prabowo sepertinya tersandra juga dan tak mau negara ini dan damai serta sejahtera. Presiden omon-omon lah kalau tak bisa menyelesaikan kasus ijazah Jokowi. Ya, Egy Sajuta lagi butuh uang buat nebus anaknya yang lagi sekarat di rumah sakit. Daripada dia nguntung ke pinjol, lebih baik ke rumah Jokowi cuman modal minta maaf pulang bawa uang. Ya, Jokowi Solo kenal hukum, tidak patuh hukum. Warga Solo bersihkan nama baik Solo adili Jokowi. Ya, nggak mungkin bisa diadili itu karena sudah mandek di atas, tidak akan selesai karena hukum itu sudah diatur antara pejabat dan penegak hukum. Ya, macam ngomong tak guna di Indonesia. Kami butuh presiden tegas lawan kejahatan. Presiden jujur, bukan presiden lain di mulut lain di hati. Presiden pandu gerakan rakyat, bukan presiden pecundang yang bilang asal lo senang. Ya, kami benci para pengkhianat, kebenaran dan pembunuh keadilan dengan berbagai pembungkam. Ya, Egy Sujana kalau ngomong pakai dalil tentang kebusukan Jokowi, sekarang dia sendiri yang munafik. Ya, mohon Bapak di seluruh Indonesia kita minta tolong sama Presiden Korea Utara Kim Jong Un untuk menghukum mati Jokowi. Ya, oke teman-teman, mungkin saja video kita kali ini. Semoga kita bisa lagi berjumpa dengan cuplikan-cuplikan berikutnya. Ya, jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.